Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey Vena Widiawati dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 6. Di sini, saya akan mempresentasikan teori dasar musik. Sebelum kalian mengenal apa itu musik, jadi musik adalah serangkaian nada-nada dan suara yang biasa digunakan untuk mengekspresikan emosi manusia yang dibentuk sedemikian rupa. Nah, sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan suara. Ini adalah unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik adalah elemen-elemen atau sesuatu yang terkandung di dalam musik tersebut. Yang pertama, ada melodi, ritme atau irama, harmoni, tempo, dinamika. Selanjutnya ada birama, nada, notasi, tanda kunci atau clef, dan yang terakhir adalah timbre. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang melodi. Pengertian melodi yaitu rangkaian sejumlah nada yang berdasarkan pada perbedaan tinggi, rendah, dan naik turun. Setiap daerah memiliki musik dengan melodi dan ciri khas yang berbeda-beda. Biasanya, hal tersebut dapat mengartikan sebuah karakter dan naras yang digunakan. Atau, melodi adalah urutan nada dan jangka waktu sama. Sementara, dalam arti lain, istilah tersebut memasukkan suksesi unsur musik lain seperti warna nada. Yang kedua, ada ritme atau irama, yang juga merupakan unsur-unsur musik. Ritme atau irama ini adalah rangkaian gerak beraturan yang menjadi unsur dasar dari sebuah musik. Tak hanya itu, ritme atau irama ini juga memiliki arti lain yakni pergantian panjang pendek, tinggi rendah, serta keras lembut nada atau bunyi dalam suatu kesatuan rangkaian musik. Memang, jika didengarkan secara sekilas, ritme musik tidak dapat dirasakan. Perlu dilakukan pengulangan pendengaran agar dapat mengetahui struktur iramanya. Selanjutnya, ada harmoni. Harmoni juga memiliki arti lain, yakni rangkaian akor-akor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Akor tersebutlah yang pada nantinya akan dijadikan pengiring melodi. Selain itu, harmoni merupakan keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik atau sekumpulan nada yang jika dimainkan secara bersama-sama akan mampu menghasilkan bunyi yang terdengar indah. Selanjutnya, ada tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan birma lagu yang juga menjadi salah satu unsur-unsur karya seni musik. Jika lagu dimainkan dengan cara semakin cepat, maka semakin tinggi atau besar pula nilai tempo musik tersebut. Nah, tempo sendiri memiliki beberapa bagian kategori antara lain. Yang pertama, ada largo, lambat sekali, lento yang artinya lebih lambat, adagio, lambat, andante, sedang, moderato, sedang agak cepat. Allegro, cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali, dan yang terakhir adalah rubato yang artinya berubah-ubah. Nah, selanjutnya ada dinamika. Dinamika memiliki fungsi penting yaitu menunjukkan nuansa lagu, bisa sedih, senang, agresif, dan lain sebagainya. Dinamika ini merupakan satu unsur musik yang dapat menggambarkan emosi dan menyampaikan perasaan pada semua lagu. Dan dinamika adalah tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Dinamika ini juga merupakan salah satu dari unsur-unsur musik. Contoh dinamika yaitu P atau piano yang artinya lembut, F atau forte yang artinya keras, MP singkatan dari mezzo piano yang artinya agak lembut, MF singkatan dari mezzo forte yang artinya agak keras, FF singkatan dari fortissimo yang artinya sangat keras, PP singkatan dari pianissimo yang artinya sangat lembut. Dan ada pula crescendo yaitu menjadi keras, discrescendo menjadi lembut, dan yang terakhir messa di voice menjadi keras kemudian menjadi lembut dalam satu frase. Unsur-unsur musik selanjutnya yaitu adalah birama atau sebuah ketukan secara berulang-ulang. Ketukan birama ini hadir dalam waktu yang bersamaan dan merupakan suatu unsur pembentuk sebuah karya seni musik. Nah, biasanya birama ini dituliskan dengan menggunakan angka seperti 2/4, 2/3, 3/4, begitu seterusnya. Angka yang berada di atas tanda per, yaitu menunjukkan nilai nada dalam suatu ketukan, dan birama ini terbagi dalam dua jenis. Jika dilihat dari bilangan penyebutnya, akan disebut birama bainar. Jika nilai penyebutnya genap, sementara yang penyebutkan disebut birama tenaire. Untuk selanjutnya,
ada nada. Tangga nada merupakan sebuah urutan dari suatu nada yang disusun membentuk tangga. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dengan dua jenis jarak 1/2 dan 1. Sedangkan tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang hanya terdiri dari 5 nada pokok. Suatu tangga nada pasti memiliki satu nada dasar yang diikuti oleh nada-nada lainnya, yang bisa lebih rendah atau lebih tinggi dengan pola interval tertentu, sehingga membentuk ciri khas tertentu. Selanjutnya ada notasi. Yang saya tampilkan di presentasi ini adalah contoh notasi balok. Nah, notasi balok adalah notasi yang terlengkap dan paling lazim digunakan pada penulisan lagu ataupun musik. Di dalam notasi balok ini terdapat keterangan mengenai tempo, cepat lambatnya lagu atau musik, tanda dinamik atau keras lembutnya permainan lagu atau musik, dan tanda istirahat yang artinya berhenti memainkan lagu atau musik, serta nilai ketukan bahkan instrumentasi yang digunakan. Notasi balok ini menggunakan pranada bergaris 5 sebagai dasar dan not ditempatkan pada pranada tersebut yang kemudian dibaca dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada notasi angka, yaitu adalah sistem penulisan nada dengan menggunakan angka 1 sampai dengan 7, dan dibantu beberapa simbol lain untuk memperjelas keterangan dalam notasi ini. Angka-angka tersebut melambangkan nada 1 yaitu do, 2 yaitu re, 3 yaitu mi, 4 adalah fa, 5 adalah sol, 6 adalah la, dan 7 adalah si. Angka-angka tersebut di atas merupakan nada tengah pada nada-nada tinggi. Notasi angka nada tersebut diberi tanda titik di atasnya, dan pada nada rendah maka notasi angkanya diberi tanda titik di bawahnya. Semakin rendah atau tinggi oktav di atas pada nada, maka semakin bertambah jumlah titik pada notasi angkanya. Dan yang terakhir adalah notasi huruf. Nah, notasi huruf ini merupakan notasi paling mudah yang didasarkan pada bunyi nadanya. Membaca notasi melodi dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Notasi ini ditemukan oleh John Curwen tahun 1916 dan 1880, seorang 19 tokoh perkumpulan gereja Indonesia. Yang awalnya dibacanya nadanya sulit dan disederhanakan menjadi DRMSLT. Tanda panjang khususan not disimbolkan strip atau D strip, sedangkan tanda diam disimbolkan O. Selanjutnya, ada tanda kunci. Nah, dalam penulisan maupun memainkan lagu menggunakan notasi balok, tentunya kita tidak asing dengan sebuah tanda kunci yang terdapat di awal garis pranada. Tanda kunci itu mutlak digunakan bila kita memainkan atau menulis lagu menggunakan notasi balok. Karena tanpa adanya tanda kunci tersebut, kita tidak akan bisa memainkan lagu-lagu yang menggunakan notasi balok. Nah, ada 3 macam, yaitu kunci kunci C, kunci F, dan kunci G. Dan yang terakhir adalah timbre. Timbre adalah merupakan kualitas atau warna bunyi yang terdapat dalam sebuah karya seni musik. Misalnya, timbre yang dihasilkan dari alat musik tiup akan berbeda dari timbre yang dihasilkan alat musik petik, meski dimainkan pada nada yang sama. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari teori dasar musik dari berbagai macam sumber yang saya ambil dari internet. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau pengetikan yang salah ya. Semoga dapat membantu.